Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 beranggotakan 4 orang. Saya sendiri, Yudhistira Bayu Segara, dan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Chandrawinata dengan NIM 21050250101. Saya Nafa Anastasia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Safira Mamada. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perkiraan dan antisipasi terhadap masyarakat masa depan. Dengan ini, saya persilahkan kepada pemateri pertama. Perkiraan dan antisipasi terhadap masyarakat masa depan. Pendidikan selalu bertumpu pada suatu wawasan sejarahan, yakni pengalaman-pengalaman masa lampau, kenyataan dan kebutuhan mendesak masa kini, dan aspirasi serta harapan masa depan. Melalui pendidikan, setiap masyarakat akan melestarikan nilai-nilai luhur sosial kebudayaannya yang telah terukir dengan indahnya dalam sejarah bangsa tersebut. Melalui pendidikan, diharapkan mampu menetapkan langkah-langkah yang dipilih masa kini sebagai upaya mewujudkan aspirasi dan harapan masa depan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 telah ditetapkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Oleh karena itu, di samping dimensi horizontal, pendidikan haruslah memperhatikan dengan sungguh-sungguh dimensi vertikal, terutama keterkaitan antara program pendidikan yang dilaksanakan sekarang ini dengan kehidupan peserta didik di masa depan. Peserta didik, termasuk mahasiswa yang sedang mendengarkan paparan ini, akan menempati kedudukannya serta memainkan peranannya pada awal abad ke-21 yang akan datang. Olehnya itu, keterkaitan program pendidikan dengan prognosis masyarakat masa depan perlu mendapatkan perhatian dengan semestinya. Bagian A, perkiraan masyarakat masa depan. Pendidikan selalu berlangsung dalam suatu latar kemasyarakatan dan kebudayaan tertentu. Demikian pula di Indonesia. Pendidikan nasional dilaksanakan berdasarkan latar kemasyarakatan dan kebudayaan Indonesia. Landasan sosiokultural merupakan salah satu dasar utama dalam menentukan arah kemana program-program pendidikan, baik program pendidikan sekolah maupun program pendidikan luar sekolah. Dari sisi lain, pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan setiap masyarakat, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Karena adanya saling pengaruh antara pendidikan dan latar sosiokultural, maka diperlukan untuk mengemukakan maksud dari kebudayaan dalam arti luas, yaitu keseluruhan gagasan dan karya manusia yang harus dibiasakannya dengan belajar, beserta keseluruhan dari hasil budi dan karyanya itu. Kebudayaan itu dapat berupa, yang pertama, berwujud ideal, yakni ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, dan peraturan. Yang kedua, berwujud kelakuan, yakni kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat. Yang ketiga, berwujud visi, yakni benda-benda hasil karya manusia. Adapun unsur-unsur yang sering kali dipandang sebagai unsur universal kebudayaan, yaitu sistem religi dan upacara keagamaan. Yang kedua, sistem dan organisasi kemasyarakatan. Yang ketiga, sistem pengetahuan. Yang keempat, bahasa. Yang kelima, kesenian. Yang keenam, sistem mata pencaharian. Yang ketujuh, sistem teknologi dan peralatan. Perkembangan masyarakat beserta kebudayaannya sekarang ini makin mengalami percepatan serta meliputi seluruh aspek kehidupan dan penghidupan manusia. Sejarah telah mencatat bahwa perubahan dari masyarakat pertanian ke masyarakat industri relatif lebih lama dibandingkan dengan perubahan masyarakat industri ke masyarakat informasi. Perubahan yang cepat tersebut memiliki beberapa karakteristik umum yang dapat dijadikan sebagai petunjuk sebagai ciri masyarakat di masa depan, yaitu yang pertama, kecenderungan globalisasi yang makin kuat. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan teknologi yang makin cepat. Yang ketiga, perkembangan arus informasi yang semakin padat dan cepat. Yang keempat, kebutuhan atau tuntutan peningkatan layanan profesional dalam berbagai segi kehidupan manusia. Pemahaman tentang keadaan masyarakat masa depan tersebut akan sangat penting sebagai latar depan segala kebijakan dan upaya pendidikan di masa kini dan masa yang akan datang.
Kajian masyarakat tentang masa depan itu akan semakin penting jika diingat bahwa pendidikan selalu merupakan penyiapan peserta didik bagi peranannya di masa yang akan datang. Dengan demikian, pendidikan seharusnya selalu mengantisipasi keadaan masyarakat masa depan. Baiklah, saya akan membahas mengenai karakteristik yang dijadikan petunjuk sebagai ciri-ciri masyarakat di masa depan. Yang pertama yaitu kecenderungan globalisasi. Istilah globalisasi bermakna bumi sebagai satu keutuhan yang seakan-akan tanpa batas administrasi negara, dunia menjadi sangat amat transparan, serta ketergantungan antar bangsa di dunia semakin besar. Dengan kata lain, sebuah peristiwa yang terjadi di sebuah negara akan tersebar dengan cepat ke seluruh pelosok di dunia ini, yang akan memberi pengaruh kepada seluruh masyarakat dimanapun di dunia ini, serta menyusup ke dalam seluruh unsur kebudayaan dengan dampak yang berbeda-beda, baik itu positif maupun negatif. Ada 4 gelombang globalisasi yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan zaman, yaitu pada bidang iptek, bidang ekonomi, bidang lingkungan hidup, dan pendidikan. 4 bidang tersebut akan mempengaruhi wawasan, pikiran, bahkan tindakan manusia yang selanjutnya mungkin akan tercipta budaya baru. Oleh karena itu, dalam menghadapi pengaruh gelombang globalisasi, diperlukan kemampuan berpikir dan berwawasan global yang disesuaikan dengan aspek nasional serta aspek lokal sesuai dengan daerah masing-masing. Yang kedua, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Pengembangan iptek pada era globalisasi merupakan salah satu ciri-ciri masyarakat di masa depan, utamanya dalam bidang transportasi, telekomunikasi dan informatika, bioteknologi, dan genetika, yang tentu saja akan semakin maju dan semakin berkembang pesat di masa yang akan datang. Pengembangan iptek ini akan berdampak positif maupun negatif, tergantung pada kesiapan bangsa tersebut serta kondisi sosial budayanya untuk menerima teknologi tersebut. Oleh karena itu, pengembangan iptek diperlukan evaluasi terlebih dahulu agar masyarakat dapat menerimanya, karena masyarakat masa depan adalah masyarakat yang dipengaruhi oleh iptek. Perkembangan arus komunikasi yang semakin padat dan cepat. Salah satu perkembangan iptek yang luar biasa adalah yang berkaitan dengan informasi dan komunikasi, utamanya satelit komputer dan sebagainya. Seperti telah dikemukakan bahwa kemajuan itu telah mendorong perubahan masyarakat dari masyarakat industri ke masyarakat informasi. Terdapat beberapa istilah yang dipakai dalam menjelaskan perkembangan global yang cepat pada akhir abad ke-20 ini, antara lain gelombang ketiga, zaman pasca industri, dunia tanpa tapal batas atau the borderless world, solusi komunikasi atau the communication revolution, dan sebagainya. Keseluruhan nama-nama tersebut paling tepat melukiskan perkembangan teknologi dan informasi komunikasi masa kini. Sekedar beberapa contoh pemakaian satelit komunikasi, yakni peluang surat elektronik, surat kabar elektronik, jarak jauh, siaran televisi langsung dari rumah ke rumah atau direct broadcast satelit atau DBS, dan lain-lain. Seiring dengan itu, komunikasi antar manusia yang berbeda dalam latar belakang kebangsaan dan kebudayaan semakin luas karena kemajuan transportasi dan komunikasi. Pada umumnya, bentuk komunikasi langsung, verbal ataupun non-verbal, dikenal sebagai komunikasi antar pribadi atau interpersonal communication, baik komunikasi antar dua orang maupun komunikasi dalam bentuk kecil. Dengan ciri pokok adanya dialog di antara pihak-pihak yang berkomunikasi. Sedangkan bentuk komunikasi yang bercirikan monolog adalah komunikasi publik, yang dibedakan atas komunikasi pembicara dengan pendengar atau speaker audience communication. Umpama pada suatu rapat umum dan komunikasi massa seperti surat kabar radio, televisi, dan sebagainya yang menyangkut penerima yang sangat luas. Seperti diketahui, proses komunikasi meliputi beberapa unsur dasar, yakni 1. Sumber pesan seperti harapan, gagasan, perasaan, atau perilaku yang diinginkan oleh pengirim pesan. 2. Penyandian atau encoding, yakni perubahan, penerjemahan isi pesan ke dalam bentuk yang serasi dengan alat pengirim pesan. 3. Transmisi atau pengiriman pesan. 4. Saluran. 5. Pembuka sandian atau decoding, yakni penerjemahan kembali apa yang diterima ke dalam isi pesan oleh penerima.
6. Reaksi internal penerima sesuai pemahaman pesan yang diterimanya. 7. Gangguan hambatan, noise, yang dapat terjadi pada semua unsur dasar lainnya. Perkembangan komunikasi dengan arus informasi yang semakin padat dan akan dipercepat di masa depan mencakup keseluruhan unsur-unsur dalam proses komunikasi tersebut. Sumber pesan mencakup aspek kehidupan manusia yakni keseluruhan unsur-unsur kebudayaan, mulai dari sistem dan upacara keagamaan, bahkan terutama sistem teknologi dan peralatan. Sekedar contoh, sejak diluncurkannya sistem komunikasi satelit domestik SKSD Palapa pada tahun 1976 dan ditopang oleh penggunaan antena parabola dan komputer, arus informasi yang padat dan cepat telah menerpa seluruh pelosok tanah air. Seringkali diadakan secara langsung dari berbagai penjuru dunia tentang berbagai peristiwa penting atau berita yang sedang terjadi. Demikian pula kekuatan pengaruh dari gambar yang ditayangkan tidak sekedar menyentuh aspek kognitif, tetapi juga aspek afektif. Bahwa actions speak louder than words, ataupun one picture is worth 10,000 words, maka penggunaan kombinasi audio dan video semakin memegang peranan penting. Meskipun teknologi komunikasi dan informasi telah mengalami perkembangan dengan sifat, namun belum merata pada kesemua negara alih teknologi. Di negara berkembang, berjalan relatif lambat dan arus informasi didominasi oleh beberapa negara maju. Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya untuk merebut teknologi tersebut. Terdapat beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam upaya untuk merebut teknologi, seperti 1. Perkembangan teknologi satelit yang mutakhir. 2. Penggunaan teknologi digital yang mampu menyalurkan sinyal yang beragam seperti suara, video, dan data menuju bentuk ISDN. 3. Di bidang media cetak antara lain penggunaan VDT atau Video Display Terminal, surat kabar elektronik, dan surat cetak jarak jauh. 4. Di bidang media elektronik antara lain penggunaan DBS, Direct Broadcast, satelit, penggunaan HDTV, High Definition Television. Kesemuanya itu akan mempercepat terwujudnya suatu masyarakat informasi di masa depan. Peningkatan layanan profesional. Salah satu ciri penting masyarakat masa depan adalah meningkatnya kebutuhan layanan profesional dalam berbagai bidang kehidupan manusia. Karena perkembangan iptek dan arus informasi semakin cepat dan padat, maka masyarakat masa depan juga makin menuntut kualitas hidup yang lebih baik, termasuk berbagai layanan yang dibutuhkannya. MC Kuli dari Teraka Joni, Robert W. Ritchie, dan Dewes B. Gibson mengemukakan berbagai ciri profesi dari profesionalisasi jabatan guru, yaitu pertama, lebih mengutamakan pelayanan kemanusiaan yang ideal dan layanan itu memperoleh pengakuan masyarakat. Kedua, yaitu terdapat sekumpulan bidang ilmu yang menjadi landasan dari sejumlah teknik dan prosedur yang unik, serta diperlukan waktu yang relatif panjang untuk mempelajarinya sebagai periode persiapan yang sengaja dan sistematis agar mampu melaksanakan layanan itu. Ketiga, yaitu terdapat suatu mekanisme saringan berdasarkan kualifikasi tertentu, sehingga hanya yang kompeten yang diperbolehkan melaksanakan layanan profesi itu. Keempat, yaitu terdapat suatu kode etik profesi yang mengatur keanggotaan serta tingkah laku, sikap, dan cara kerja dari anggotanya itu. Kelima, yaitu terdapat organisasi profesi yang akan berfungsi menjaga atau meningkatkan layanan profesi dan melindungi kepentingan serta kesejahteraan anggotanya. Keenam, yaitu pemangku profesi memandang profesinya sebagai suatu karir hidup dan menjadi anggota yang relatif permanen serta mempunyai kemandirian dalam melaksanakan profesinya dan untuk mengembangkan kemampuan profesionalnya sendiri. Untuk menjadi seorang profesional memerlukan tahapan-tahapan yang sangat panjang. MC Kuli dari Teraka Joni mengemukakan 6 tahapan dalam proses profesionalisasi, yakni pertama, penetapan dan pemantapan layanan unik yang diberikan oleh suatu profesi sehingga memperoleh pengakuan masyarakat dan pemerintah.
penyepakatan antara kelompok profesi dan lembaga pendidikan prajabatan tentang standar kompetensi minimal yang harus dimiliki oleh setiap calon profesi tersebut. Ketiga yaitu akreditasi. Akreditasi yakni pengakuan resmi tentang kelayakan suatu program pendidikan prajabatan yang ditugasi menghasilkan calon tenaga profesi yang bersangkutan. Mekanisme sertifikasi dan pemberian izin praktek, baik secara perseorangan maupun secara kelompok, mengaku profesi bertanggung jawab penuh terhadap segala aspek pelaksanaan tugasnya, yakni kebebasan mengambil keputusan secara profesional. Yang terakhir yaitu kelompok profesional memiliki kode etik yang berfungsi ganda, yakni perlindungan terhadap masyarakat agar memperoleh layanan yang bermutu, serta perlindungan dan pedoman peningkatan kualitas anggota. Tuntutan masyarakat terhadap kualitas layanan profesional yang semakin tinggi harus diimbangi dengan peningkatan kualitas tenaga profesional secara berencana dan sistematis. Dengan demikian, kualitas hidup dan kehidupan manusia dalam masyarakat di masa depan akan lebih baik lagi. Upaya pendidikan dalam mengantisipasi masa depan. Pendidikan berkewajiban mempersiapkan generasi baru yang sanggup menghadapi tantangan zaman baru yang akan datang. Seperti yang telah dikemukakan, manusia masa depan yang harus dihasilkan oleh pendidikan adalah manusia yang melek teknologi dan melek pikir, yang keseluruhannya disebut melek kebudayaan, yang mampu think globally but act locally. Pembangunan manusia masa depan seutuhnya mempersyaratkan upaya pembaruan pendidikan. Edgar Faure dalam surat 18 Mei 1972 yang mengantar laporan Komisi Internasional Pengembangan Pendidikan yang diketuainya, yang dikirim kepada Direktur Jenderal UNESCO, mengemukakan bahwa rumusan-rumusan tradisional dan perbaikan-perbaikan sebagian tidak mampu memenuhi kebutuhan pendidikan yang belum pernah ada, yang timbul dari tugas dan fungsi baru yang harus dipenuhi. Pengembangan pendidikan dalam masyarakat yang sedang berubah dengan cepat haruslah dilakukan secara menyeluruh dengan pendekatan sistematis dan pendekatan sistematik. Pendekatan sistematis dimaksudkan sebagai pengembangan pendidikan dilakukan secara teratur melalui perencanaan yang bertahap. Sedang sistematik merujuk pada pendekatan sistem dalam proses berpikir yang mengaitkan secara fungsional semua aspek dalam pembaruan pendidikan tersebut. Penggarapan pembaruan pendidikan tersebut harus menyeluruh, mulai pada lapis sistem atau nasional, lapis institusional, sampai pada lapis individual. Pada lapis sistem, secara nasional telah ditetapkan serangkaian kebijakan yang dituangkan ke dalam sejumlah perundang-undangan, utamanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sisdiknas beserta serangkaian peraturan dan pelaksanaannya. Penggarapan pada lapis institusional berkaitan dengan aspek kelembagaan seperti kurikulum, struktur, mekanisme pengelolaan, serta sarana dan prasarana. Pembangunan manusia Indonesia seutuhnya merupakan kunci keberhasilan bangsa dan negara Indonesia dalam abad 21 yang akan datang. Oleh karena itu, kajian selanjutnya adalah 1. Tuntutan bagi manusia masa depan. Yang kedua, upaya mengantisipasi masa depan, utamanya yang berhubungan dengan perubahan nilai dan sikap sebagai manusia modern, pengembangan kehidupan dan kebudayaan, serta pengembangan sarana pendidikan. Dengan demikian, isi paparan ini harus dikaji dan diuji dengan kenyataan-kenyataan yang terjadi pada saat paparan ini dibaca. Tuntutan bagi manusia masa depan atau manusia modern. Berdasarkan acuan normatif yang berlaku, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 telah ditetapkan rumusan tujuan pendidikan di Indonesia yang dapat dianggap sebagai profil manusia Indonesia masa depan. Salah satu ketentuan penting dalam perundang-undangan tersebut adalah ketetapan pendidikan dasar 9 tahun, yakni 6 tahun di sekolah dasar dan 3 tahun di sekolah lanjutan pertama. Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar Pasal 3, dikemukakan rincian tujuan-tujuan pendidikan dasar tersebut, yakni sebagai berikut. Pertama yaitu pengembangan kehidupan siswa sebagai pribadi sekurang-kurangnya mencakup upaya untuk memperkuat dasar keimanan dan ketakwaan,
membiasakan untuk berperilaku yang baik, memberikan pengetahuan dan keterampilan, memelihara kesehatan jasmani dan rohani, serta memberikan dan membentuk kemampuan untuk belajar. Kedua yakni pengembangan kehidupan peserta didik sebagai anggota masyarakat, sekurang-kurangnya mencakup upaya untuk memperkuat kesadaran hidup beragama dalam masyarakat, menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam masyarakat, dan memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat. Ketiga yaitu pengembangan kehidupan peserta didik sebagai warga negara, sekurang-kurangnya mencakup upaya untuk pertama yaitu mengembangkan perhatian dan pengetahuan tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara Republik Indonesia, menanamkan rasa ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan bangsa dan negara, dan memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk berperan serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keempat yaitu pengembangan kehidupan peserta didik sebagai anggota umat manusia, mencakup upaya untuk meningkatkan harga diri sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat, meningkatkan kesadaran tentang hak asasi manusia, memberikan pengertian tentang ketertiban dunia, dan meningkatkan kesadaran pentingnya persahabatan antar bangsa, serta mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan menengah dalam menguasai kurikulum yang diisyaratkan. Rincian tujuan-tujuan pendidikan dasar tersebut dapat dipandang sebagai profil dasar manusia Indonesia di masa kini dan masa depan. Adapun tuntutan manusia Indonesia di masa depan, setelah kemampuan dasar tersebut diarahkan kepada pembekalan kemampuan yang sangat diperlukan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan di masa depan, yakni pertama yaitu ketanggapan terhadap berbagai masalah sosial, politik, kultural, dan lingkungan. Kedua yaitu kreativitas dalam menemukan alternatif pemecahannya, dan efisiensi serta etos kerja yang tinggi. Makaminan Maka Giansar mengemukakan pentingnya mengembangkan 4 hal pada peserta didik, yakni kemampuan mengantisipasi perkembangan berdasarkan ilmu pengetahuan. Kedua yaitu kemampuan dan sikap untuk mengerti dan mengatasi situasi. Ketiga yaitu kemampuan mengakomodasi, utamanya perkembangan iptek serta perubahan yang diakibatkannya. Keempat yaitu kemampuan mereorientasi, utamanya kemampuan seleksi terhadap arus informasi yang memborbardirnya. Kemudian, Mejen Sajiman mengungkapkan bahwa kemampuan yang diperlukan manusia Indonesia berdasarkan fungsinya yakni pekerjaan yang terampil, pemimpin dan manajer yang efektif, serta pemikir yang mampu menentukan atau memelihara arah perjalanan dan melihat segala kemungkinan di hari depan. 2. Upaya mengantisipasi masa depan. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 dikemukakan sebagai berikut. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional sebagai pengalaman Pancasila di bidang pendidikan, maka pendidikan nasional mengusahakan pertama, pembentukan manusia Pancasila, manusia pembangunan yang tinggi kualitasnya dan mampu mandiri. 2. Pemberian dukungan bagi perkembangan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia yang terwujud dalam ketahanan nasional yang tangguh. Oleh karena itu, kajian tentang upaya mengantisipasi masa depan melalui pendidikan akan diarahkan pada 1. Aspek yang paling berperan dalam individu untuk memberi arah antisipasi tersebut, yakni nilai dan sikap, perkembangan budaya dan sarana kehidupan. 3. Tentang pendidikan itu sendiri, utamanya pembangunan sarana pendidikan. Ketiga hal tersebut merupakan titik strategi dalam mengantisipasi masa depan tersebut. Pertama yaitu perubahan nilai dan sikap. Nilai dan sikap memiliki peranan penting dalam menentukan wawasan dan perilaku manusia. Nilai merupakan norma, acuan yang seharusnya, dan atau kaidah yang menjadi rujukan dari perilaku itu sendiri. Nilai-nilai tersebut dapat bersumber dari agama, hukum, adat istiadat, dan moral. Pengaruh nilai-nilai tersebut akan berdampak terhadap sikap atau etika seseorang. Jika nilai bersifat umum, maka sikap selalu terkait dengan objek tertentu.
dan disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan objek tersebut yang bersifat positif maupun negatif. Pembentukan dan pengubahan nilai dan sikap dalam diri seseorang dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu pembiasaan, internalisasi nilai dalam bentuk ganjaran ataupun hukuman, keteladanan, dan sebagainya. Perubahan nilai dan sikap dalam mengantisipasi masa depan harus dilakukan sedemikian rupa agar tercapai keseimbangan antara aspek pembaharuan dan aspek pelestarian. Keselarasian dan keselarasan antara pembaharuan dan pelestarian nilai dan sikap akan menjadi peluang untuk menjemput masa depan tersebut. Maka dari itu, pendidikan harus menjaga keseimbangan tersebut dalam memilah ataupun memilih pengaruh global. Yang kedua, pengembangan budaya. Salah satu upaya untuk mengantisipasi masa depan adalah pengembangan kebudayaan dalam arti luas, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan sarana kehidupan manusia. Saling mempengaruhi dalam pengembangan budaya merupakan hal lumrah di dunia saat ini. Oleh karena itu, yang dibutuhkan adalah memperkuat ketahanan budaya kita, sehingga dapat memanfaatkan pengaruh yang positif dan menghindari pengaruh yang negatif. Maka dari itu, peranan pendidikan sangat berpengaruh dalam memperkuat dan membangun ketahanan budaya tersebut. Yang ketiga, pengembangan sarana pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu faktor utama dalam mengantisipasi masa depan, karena pendidikan selalu diorientasikan terhadap penyiapan peserta didik untuk masa depan. Oleh karena itu, pengembangan pendidikan menjadi persyarat utama untuk menjemput masa depan tersebut dengan segala kesempatan dan tantangannya. Untuk menyongsong era globalisasi yang semakin tidak terbendung, terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian secara khusus dalam bidang pendidikan, yaitu yang pertama, pendidikan untuk pengembangan iptek, yang kedua, pendidikan untuk pengembangan keterampilan manajemen, yang ketiga, pendidikan untuk pengelolaan kependudukan, lingkungan, keluarga berencana, dan kesehatan, yang keempat, pendidikan untuk pengembangan sistem nilai, dan yang terakhir, pendidikan untuk mempertinggi mutu tenaga kependidikan dan kepelatihan. Maka diperlukan suatu program pendidikan yang kuat dalam dasar keahlian yang akan memperluas wawasan keilmuan dan membuka peluang kerjasama dengan bidang keahlian lainnya. Oleh karena itu, pendidikan menyiapkan peserta didik yang siap untuk memasuki masyarakat masa depan. Sebagai kesimpulan, pendidikan akan menyiapkan peserta didik memasuki masyarakat di masa depan. Oleh karena itu, keputusan dan tindakan dalam bidang pendidikan seharusnya berorientasi ke masyarakat masa depan tersebut. Ciri masyarakat masa depan itu antara lain adalah yang pertama, globalisasi, utamanya dalam ilmu pengetahuan teknologi, ekonomi, lingkungan hidup, pendidikan, dan sebagainya. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan teknologi yang makin cepat. Yang ketiga, arus komunikasi yang semakin padat dan cepat, yang mengubah masyarakat menjadi masyarakat informasi. Yang keempat, peningkatan layanan profesional dalam berbagai segi kehidupan manusia. Berdasarkan perkiraan masyarakat di masa depan tersebut, pendidikan sedang mengambil langkah-langkah mengantisipasinya, baik pada lapis sistem dan institusional dan individual. Dengan demikian, pendidikan diharapkan mampu menghasilkan manusia yang dapat menyesuaikan diri serta mampu mengembangkan masyarakat masa depannya itu. Secara khusus dapat dikemukakan beberapa upaya antisipasi masa depan itu, antara lain perubahan nilai dan sikap, pengembangan kebudayaan, serta pengembangan sarana pendidikan. Baiklah, itulah tadi hasil paparan dari kelompok kami mengenai perkiraan dan antisipasi terhadap masyarakat masa depan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya mewakili kelompok keempat mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.